Jakarta, 21 Agustus 2025, ketika Presiden Prabowo Subianto naik ke tampuk kekuasaan, satu janji yang paling menggema adalah saya akan bersihkan korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun hanya beberapa bulan berselang, publik dikejutkan oleh kabar penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ebenezer yang dikenal sebagai aktivis 98 dan mantan ketua relawan Jokowi Mania sempat memuji komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ironisnya, ia justru menjadi simbol pertama dari retaknya idealisme anti korupsi di Kabinet Merah Putih. Sebagai wakil menteri, Ebenezer menikmati gaji dan fasilitas negara yang sangat memadai. Dari tunjangan perjalanan dinas hingga kendaraan dinas, semua tersedia. Maka pertanyaannya, apa yang mendorong seorang pejabat dengan segala kenyamanan itu untuk tetap bermain api? Beberapa analis menyebut fenomena ini sebagai korupsi oportunistik, bukan karena kebutuhan, melainkan karena kesempatan dan budaya permisif yang belum sepenuhnya hilang dari birokrasi Indonesia. Ebenezer bukan tokoh biasa. Ia pernah mendukung Ganjar Pranowo, lalu berbalik arah mendukung Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024. Dukungan politiknya yang fleksibel menimbulkan pertanyaan, apakah jabatan yang ia dapatkan adalah hasil dari loyalitas politik, bukan kompetensi? Jika benar, maka kasus ini bukan hanya soal suap, tetapi juga soal sistem rekrutmen politik yang rentan terhadap kompromi dan balas jasa. Presiden Prabowo menyatakan menyayangkan penangkapan Ebenezer dan menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan. Namun publik bertanya, apakah ini hanya respon normatif atau akan ada evaluasi menyeluruh terhadap integritas kabinet? Jika janji pemberantasan korupsi ingin tetap dipercaya, maka kasus ini harus menjadi titik balik, bukan sekedar insiden. Kesimpulan akhir sekaligus pendapat hukum saya adalah, kasus Immanuel Ebenezer menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya soal kekurangan finansial, tetapi soal mentalitas, sistem, dan lemahnya pengawasan. Di era Prabowo yang menjanjikan revolusi anti korupsi, publik berhak menuntut lebih dari sekedar retorika. Apakah ini awal dari pembersihan kebesar-besaran, atau justru pertanda bahwa janji tinggal janji? Jangan biarkan janji anti korupsi hanya jadi slogan kampanye. Korupsi bukan karena miskin, tetapi karena rakus. Dan rakus tak kenal jabatan. Salam keadilan. Advokat dari Suleka Esa.